Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandri Nurwulan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang financial leverage. Dalam manajemen keuangan, leverage memiliki maksud yang semakna, yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Ada dua konsep leverage. Yang pertama, leverage operasi atau operating leverage, dan yang kedua, leverage keuangan atau financial leverage. Leverage operasi atau operating leverage adalah seberapa besar beban tetap atau fixed cost yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa peningkatan penjualan akan meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak atau laba operasi. Leverage keuangan atau financial leverage yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau biaya hutang. Penggunaan financial leverage diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham atau EPS. Selanjutnya, break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP yaitu jumlah produksi atau penjualan dalam unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha sama dengan 0, atau titik di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Manfaat analisis BEP yang pertama, menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya. Yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat laba sebelum bunga dan pajak tertentu. Rumus menghitung BEP. Yang pertama, BEP dalam unit. Rumusnya, BEP sama dengan FC dibagi P min VC, di mana FC total biaya tetap, VC biaya variabel per unit, dan P harga jual per unit. BEP dalam rupiah rumusnya FC dibagi 1 min VC dibagi P, di mana FC total biaya tetap, VC biaya variabel per unit, dan P harga jual per unit. Contoh 1, PT GTN adalah perusahaan konveksi yang memproduksi celana. Pada tahun 2017, biaya tetap sebesar 100 juta per tahun, sedangkan biaya variabel 6.000 per potong celana. Sementara harga jual celana 10.000. Berapa BEP dari PT GTN? Dari soal dapat diketahui FC 100 juta, VC 6.000, dan P 10.000. BEP per unit rumusnya FC sama dengan P dikurangi VC, jadi 100 juta dibagi 10.000 dikurangi 6.000 sama dengan 25.000 potong per tahun. BEP dalam rupiah rumusnya FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi P, jadi 100 juta dibagi 1 dikurangi 6.000 dibagi 10.000, hasilnya 250 juta. Sehingga BEP PT GTN pada 25.000 potong dan 250 juta. Pembuktian BEP-nya, penjualan 25.000 dikali 10.000 yaitu 250 juta. Biaya variabel 25.000 dikali 6.000, 150 juta. Biaya tetap 100 juta. Total biayanya 250 juta dari biaya variabel ditambah biaya tetap. Laba operasi yaitu penjualan dikurangi total biaya, jadi 250 juta dikurangi 250 juta sama dengan 0. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak rugi dan tidak laba. Selanjutnya, target keuntungan. Misal pada contoh 1 kita tambah keterangan dengan
Untuk tahun 2017, PT GTN mengharapkan laba operasi atau EBIT sebesar 20 juta. Berapa target penjualan yang harus dicapai perusahaan GTN? Target penjualan dalam unit rumusnya FC ditambah laba dibagi P dikurangi VC. Jadi 100 juta ditambah 20 juta dibagi 10.000 dikurangi 6.000, hasilnya 30.000 potong. Untuk target penjualan dalam rupiah, rumusnya FC ditambah laba dibagi 1 dikurangi VC dibagi P. Sehingga 100 juta ditambah 20 juta dibagi 1 dikurangi 6.000 dibagi 10.000, hasilnya 300 juta. Sehingga target penjualan yang harus dicapai PT GTN yaitu 30.000 potong dan 300 juta rupiah. Untuk pembuktian BEP-nya, penjualan 30.000 dikali 10.000 itu 300 juta. Biaya variabelnya 30.000 dikali 6.000 180 juta. Biaya tetapnya 100 juta. Sehingga total biayanya 280 juta. Laba operasinya penjualan dikurangi total biaya yaitu 300 juta dikurangi 280 juta sehingga laba operasinya menjadi 20 juta rupiah. Selanjutnya, degree operating leverage atau DOL. Degree operating leverage atau DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan laba operasi. Rumusnya DOL sama dengan persentase perubahan laba dibagi persentase perubahan penjualan. Misal PT GTN memiliki rencana penjualan dan laba rugi tahun 2017 dengan skenario 1 dan 2 sebagai berikut. DOL-nya sama dengan 120.000 dibagi 20.000. 120.000 diperoleh dari pendapatan sebelum biaya tetap dan 20.000 dari EBIT, sehingga DOL-nya sebesar 6 kali. Artinya, kenaikan penjualan sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan laba sebesar 6%. Demikian juga sebaliknya. Penurunan penjualan sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan EBIT sebesar 6%. Rumus untuk mencari DOL dapat dikembangkan sebagai berikut. Rumus untuk mencari DOL dapat dikembangkan sebagai berikut. Q dikali P dikurangi VC dibagi Q dikali P dikurangi VC dikurangi FC, di mana Q itu volume penjualan, P harga per unit, VC biaya variabel per unit, dan FC total biaya tetap. Contoh, diketahui P 10.000 per unit, VC 6.000 per unit, FC 100 juta. Berapa DOL pada penjualan 300 juta? Q-nya 30.000 diperoleh dari penjualan sebesar 300 juta dibagi P 10.000. Jadi 300 juta dibagi 10.000 sama dengan 30.000. Jadi DOL-nya 30.000 dikali 10.000 dikurangi 6.000 dibagi 30.000 dikali 10.000 dikurangi 600.000 dikurangi 100 juta. Hasilnya 6 kali. Selanjutnya, degree financial leverage atau DFL. Degree financial leverage atau DFL digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan EPS atau laba per lembar saham sebagai akibat dari perubahan EBIT atau laba operasi. Rumus DFL adalah persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT, atau
DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga. Contoh, skenario A, hutang sama dengan 0 rupiah. Untuk DFL A, 10 dikurangi 5 dibagi 5 dibagi 40.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000, itu sama dengan 1, dimana 10 diperoleh dari EPS pada EBIT 40.000, 5 diperoleh dari EPS pada EBIT 20.000, 40.000 diperoleh dari EBIT 40.000, dan 20.000 diperoleh dari EBIT 20.000. Selanjutnya skenario B, hutangnya 50.000. Untuk DFL B sama dengan 12 dikurangi 5,33 dibagi 5,33 dibagi 40.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000, itu hasilnya 1,25. Selanjutnya skenario C, di mana hutang sama dengan 80.000. DFLC sama dengan 14 dikurangi 5,767 dibagi 5,767 dibagi 40.000 dikurangi 20.000 dibagi 20.000, itu hasilnya 1,428. Berikut adalah rekapitulasi dari 3 skenario sebelumnya. Dari 3 skenario di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi hutang atau leverage yang diikuti semakin tinggi pula perubahan EBIT, maka perubahan EPS akan semakin tinggi pula, sehingga DFL semakin tinggi. Ada pada skenario C. Buktinya, pada skenario A, DFL pada EBIT 40.000, 1. Skenario B dengan hutang 50.000, DFL-nya 1,25, dan pada skenario C yang hutangnya sama dengan 20.000, DFL-nya 1,428. Selanjutnya, degree combined leverage atau DCL. Degree combined leverage atau DCL digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan gabungan antara DOL dan DFL. Rumus untuk menghitung DCL itu sama dengan DOL dikali DFL, atau DCL sama dengan Q dikali P dikurangi VC dibagi Q dikali P dikurangi VC dikurangi FC dikurangi bunga. Contoh, diketahui penjualan 300.000, P 10.000, VC 6.000, FC 100 juta, bunga atau I 4 juta. DCL sama dengan 30.000 dikali 10.000 dikurangi 6.000 dibagi 30.000 dikali 10.000 dikurangi 6.000 dikurangi 100 juta dikurangi 4 juta, sehingga hasilnya 7,5 kali. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas, karena saya juga masih belajar. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.